Allahu 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 Allah Allahu سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan dan juga yang selalu merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita gunakan waktu pada hari yang mulia ini di tempat yang mulia, di waktu yang sangat mulia, waktu berdiri khatib di atas mimbar dalam rangka menyampaikan dua rukun al-khutbah sebagai syarat sahnya salat Jumat di setiap Jumat di mana-mana saja. Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, sebelum itu marilah kita berkhidmat, mendengarkan, memperhatikan. Siapa tahu dapat kesalahan, dapat kekeliruan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua sejak dari dilahirnya Nabi Muhammad SAW tidak berubah sampai hari yang berbahagia ini. Apa yang Allah katakan? Yaitu Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar kata Allah. Karena la di sana bermakna benar, qad bermakna benar. Jadi dua kali Allah mengucapkan hal itu, berarti apa yang Allah katakan itu serius. Apa yang Allah katakan itu benar. Tidak main-main. Benar-benar lakum, untukmu, pada diri Rasul itu adalah contoh yang terbaik. Pada diri Rasul itu ada contoh yang luar biasa. Apakah untuk dunia atau untuk akhirat? Apakah untuk dunia modern atau dunia masih kuno? Apakah untuk syurga? Artinya tidak masuk kita akan neraka, karena di akhirat hanya dua tempat. Benar-benar diri Rasul itu contoh yang terbaik.
contoh yang luar biasa, tidak ada contoh pada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di atas pendapat yang sahih, atas pendapat yang kuat, lahir Nabi pada 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasul ditugaskan oleh Allah, yaitu yang pertama untuk memperbaiki akidah, tauhid dalam bahasa sekarang. Tauhid itu mencakup akidah. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid pada waktu itu sedang dalam keadaan runyam. Karena tauhid yang dikembangkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dibangun oleh Rasulullah tauhid itu. Dibangun oleh Rasulullah agar manusia hidup di atas muka bumi ini pada satu saat akan meninggalkan dunia ini dengan kondisi dicintai Allah, dengan kondisi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka tidak ada pada waktu zaman Rasulullah tidak ada yang tauhid macam-macam. Cuman satu tauhid apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ilmu di situ. Bukan balik makna, bukan tukar makna dari bahasa Arab untuk bahasa Indonesia atau bahasa Aceh. Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka ulama itu bukan sembarang manusia. Karena Rasulullah katakan dalam hadis, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jangan kita terbayang kalau dikatakan pewaris para nabi, berarti ditinggalkan harta oleh Rasul, diambil oleh ulama. Bukan. Tapi pewaris adalah agama yang ditinggalkan oleh Nabi. Apalagi Nabi katakan dalam hadis, taraktu fikum amraini, kutinggalkan untukmu dua pegangan, dua urusan. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, dua pegangan itu, lan tadhillu abada, tidak akan sesat selama-lama. Apa itu dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran bahasanya sudah diikhtisar, dipendekkan, tapi panjang maknanya. Bukan seperti tulisan lalu kita ambil kesimpulan, bukan. Diikhtisarkan, kalimatnya pendek, bahasanya, pengertiannya sangat luas. Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, wasunnata rasulih. Rasul tinggalkan sunnah Rasul, yaitu hadis Nabi. Apakah hadis qauliyah, perkataan Nabi, tutur kata Nabi, atau hadis fi'liyah, atau perbuatan Nabi, atau hadis taqririyah, yaitu diamnya Nabi. Itu semua menjadi sunnata rasulih. Di situ penjelasannya panjang. Tentu orang yang bisa menjelaskan itu yang ahli tentang ilmu yang menyangkut dengan ilmu qawaid. Karena itu semuanya bahasa Arab, dibicarakan oleh Nabi dan berkalam Allah dengan menggunakan kaedah, dengan benar kaedah. Mana kaedah nak betul? Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Nabi katakan seperti demikian.
Aku tinggalkan untukmu dua pegangan. Itu dua pegangan itu dapat orang tidak akan sesat. Tapi bisa jadi dengan dilecehkan itu akan sesat. Bukan sesatnya Quran, bukan sesatnya hadis, tapi sesat cara berpikir dia. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka gepelahi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia minasyirki ila tauhid, daripada sifat musyrik kepada Allah. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu mudah-mudahan menjadi kenangan untuk orang selanjutnya, menjadi pedoman untuk orang yang selanjutnya. Jamaah yang berbahagia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat. Ini yang pertama akidah, yang kedua syariat. Syariat mencakup dalilnya Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma' dan qiyas. Kalau ini tidak digunakan, berarti tidak akan kita temukan kebenaran pada Al-Quran. Bukan Al-Quran yang tidak benar, tapi kita yang tidak berilmu. Ijma' para sahabat, ijma' ulama. Padahal dalam hadis, dalam ayat, tidak kita temukan sebelum ada ijma'. Contoh, salat zuhur 4 rakaat, ijma' artinya tidak ada khilaf. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah membawa tasawuf, ilmu akhlak. Leboh ilmu berjut ke orang sira orang muslim minimal batas fardu ain. Kalau tidak mengetahui salah satu daripada 3 ilmu ini, dikatakan dalam kitab, berarti agama kita belum sempurna. Bukan tidak ada agama, tapi belum sempurna. Yang pertama harus kita mengetahui tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua kita harus mengetahui ilmu syariat, ilmu yang sumbernya Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Roh qiyas, roh. Kalau enggak dikias oleh Rasulullah SAW, kalau enggak ada ilmu kias, kalau tidak ada, mana orang tahu membayar zakat padi? Rasulullah tidak pernah bayar zakat padi. Jadi berarti kita nak bayar zakat padi. Mana kita tahu orang bayar zakat uang? Rasulullah enggak bayar zakat dengan uang kertas, tapi membayar zakat emas. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau tidak ada ijma' ulama, kita tidak tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Maka yang bisa mengijma'kan itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat cerdas kepalanya dan pandai hafalnya. Semua dihafal. Jangankan orang dahulu yang belum terkontaminasi dengan berbagai persoalan-persoalan yang haram. Kita lihat hari ini agak Syekh Ustaz Abdul Samad yang disebut dengan UAS, semua orang lihat. Saya rasa tidak ada kitab yang tidak dihafalnya. Tidak ada sejarah yang tidak dihafalnya. Datang ke Aceh dibilang sejarah Aceh. Datang ke Minangkabau diceritakan sejarah Padang. Begitu juga tempat-tempat lain, tunggu-tunggu jamaah yang berbahagia. Yang pertama, kepalanya cerdas. Yang kedua, hafalannya kuat. Enggak mungkin seperti kitab dalam kepalanya. Jadi orang itu sudah diberi manfaat oleh Allah, diberi hikmah oleh Allah kepadanya, diberi kepandaian. Itu adalah karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang Rasul sampaikan, yang Rasul ajak kita semua, bukan hanya orang Islam yang sudah ada Islam hari ini, semua manusia. Udkhulu fis-silmi kafah, kata Nabi. Masuklah kamu dalam Islam secara sempurna. Apakah waktu dikatakan
masuklah kamu cuman orang Islam, tidak. Karena yang ada hidayah pada Allah cuman sebahagian orang yang seperti hari ini, orang-orang Islam. Yang lain belum mendapat hidayah. Ada agama yang tidak ada agama. Orang-orang komunis, nggak ada agama, nggak ada Tuhan. Ada orang yang bukan agama Islam, agama diakui sendiri, dikatakan sendiri, diakui sendiri, kitab apa, Weda namanya. Jamaah yang berbahagia. Dan yang Rasul katakan, yang Allah katakan itu adalah baik. Baik bagi siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk orang-orang yang patuh. Baik. Akan sangat baik kalau kita setelah patuh taat lagi kepada Allah. Tapi pertanyaannya, kalaulah itu baik, kenapa sedikit yang mau percaya? Pertanyaan. Baik, dari Allah katakan itu pasti baik. Rasul yang disuruh katakan oleh Allah pasti baik. Orang akan mendapat kebaikan. Pertanyaannya, kenapa sedikit yang mau mengikuti, menyahutinya? Kenapa sedikit? Jawabannya, karena yang menerima kebaikan itu, berita baik itu adalah hati. Hati yang terima tungku, kan pikiran. Hati yang menerima. Sedangkan hati dikatakan dalam kitab tasawuf, dikatakan oleh ahlu tasawuf, 3 macam hati manusia. 3 macam hati yang dipenduk oleh Allah bak setiap manusia, bak tiap-tiap manusia. Yang pertama, qalbun mayit, hati mati. Kiban hati mati lagi ibarat ulubu taruh ia, tidak akan terserap. Daun keladi. Di sini lebih banyak mungkin daun keladi di rawa-rawa. Atau ada yang ibu-ibu yang menanam sebagai hiasan rumah. Taruhi han bulut. Dituangkan air, terapung-apung di atas daun keladi. Tidak basah. Setelah kita buang air, daun keladi sedikit pun tak basah. Hati seperti manusia, hati Abu Lahab. Hati Abu Lahab tahu pendakwah pada waktu itu, Rasulullah. Utusan Allah langsung, tidak ada perantaraan, untuk menyampaikan contoh yang baik kepada dia, untuk menyampaikan siapa yang ingin syurga, ini kerjanya, siapa yang ingin neraka, begini kerjanya. Rasulullah pendakwah yang dengar dakwah Abu Lahab, karena naba Abu Lahab tidak bisa dicari dalam sebelah kanan. Ashabul yamin hananan goyan. Yang kita cari ada di ashabus shimal. Reblahui. Nan Abu Lahab. Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, hati sakit. Ini paling banyak. Orang-orang awam hatinya berpenyakit. Dengar ceramah suka, dengar pengajian mutat-tat hawa. Setelah ceramah, setelah dengar ngaji keroi goyan keroi. Tidak ada nampak efek dari ngaji itu. Tidak ada. Kalau datang uang, apalagi banyak, alah, nanti kita taubat. Ambil aja dulu. Apa fungsi ceramah tadi? Itulah hati sakit. Seperti tempurung bolong. Gebruk ruhum. Tak pelai temang, tapi habis tu. Paling-paling kena basah sikit. Yang hati yang kata rasa kerah ni tengok. Idon tu puati lu, puati mati, puati sakit.
tu hati sehat, hati salim. Karena yang ketiga, qalbun salim, hati yang sejahtera. Maka Allah bercerita tentang Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari engkau bangkit mereka manusia. Waktu kiamat, waktu kali bangkit, tengah waktu kali kiamat orang berbangkit, gelakai Nabi, gelakai doa kepada Allah, baik gepihina oleh Allah Rasulullah bahawa waktu bangkit manusia daripada kubur. Ma yauma yub'atsun, apa hari berbangkit? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari yang tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak. Harta tajai tak kebah dunia. Banyak sekali dikumpulkan harta siang malam, pagi buta sudah bangun cari harta. Tapi Allah sudah katakan la yanfa'u malun, hana manfaat harta, kecuali sedikit yang sudah pernah disimpan di jalan Allah. Itulah yang bermanfaat. Ini enggak pernah kita dengar simpanan jalan Allah, buat masjid, membangun pesantren, membangun jalan-jalan untuk mudah jalannya manusia, menghidupkan orang-orang, membantu orang-orang yang butuh, orang-orang yang tidak berada, apalagi anak-anak yang sedang belajar. Jemaah yang berbahagia, maka ini yang ada manfaat. Yang lain tidak ada manfaat semua, kecuali untuk orang yang ditinggalkan. Itu pun kalau anak yang ditinggalkan itu taat kepada Allah. Kalau anak yang tidak taat kepada Allah, maka itu menjadi masalah kita dengan malaikat. Jemaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala banun, tidak ada manfaat anak, kecuali anak yang sempat dicetak menjadi anak yang saleh, menjadi anak-anak yang saleh. Bukan harus seperti Abu Kutakrung, tidak, tapi dia tidak mensyarikatkan Allah dan tahu sedikit tentang agama dan tahu berdoa kepada Allah, kepada orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh kita bangga karena haji sudah 5 kali, sudah 7 kali. Karena haji itu akan dinilai dengan pada hati oleh Allah. Salat sunat, semua sunat, berjamaah terus, tapi hatinya rusak. Iaitu yang lagi oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah besok dengan hati yang selamat. Maka dipegah Nabi dalam hadis, la khaira bi khairin ba'dahun nar. Tidak dikatakan kebaikan dengan suatu kebaikan apabila akhirnya menjadi penghuni neraka. Bukan satu kebaikan itu. Wala syarra bi syarrin, dan tidak ada dikatakan keburukan akan suatu keburukan apabila ujungnya mendapat al-jannah, syurga. Nabi Nabi buat gad, buat buruknya, punya ujung dari buatnya adalah temang syurga. Maka hana tak contoh yang sebenarnya kan pindah ke contoh hana gede ulama. Maka lun na contoh dro lun. Kiban contoh tidro unang janda na inang tari tayo tajak tabi rumah inang jandanya tame mi tame sati tame puingala tame lah. Kenapa? Agar disebut oleh ibu itu kita anak baik, akan jadi menantu. Yang tujuannya bime anu ke malam-malam minggu cok me anu mit dua padahalnya perbuatan yang haram. Jemaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang contoh yang buruk tapi masuk syurga, contoh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kita mau Aceh, di Aceh tengah pelut manok, tengah berjudi, tengah agama perbego. Maka pada waktu itu Syekh Abdul Rauf
Gemai manuk cit, gemai rapai. Karena orang Aceh galak peh rapai masayan, maka gecuk manuk kayan dalam ring, maka manuk kayan menang selalu. Ditanya oleh orang, kenapa menang selalu ayam bapak? Saya baca doa. Apa doanya? Nampum agama matayan. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga semua dihafalkan itu dan didoakan karena beliau karamah, maka semua ayam yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menang. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekini Nabi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna fil jasadi mudghah idza saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kata Nabi. Apabila baik segumpal darah itu, baiklah seluruh badan, seluruh tubuh. Apabila buruk segumpal darah itu, maka buruklah seluruh anggota badan. Nabi bertanya kepada sahabat, ala wahyal qalbu, nah kada puas segumpal darah, tahukah anda segumpal darah itu adalah hati? Maka ngan ate dah terima kebaikan dan keburukan, ngan ate dah terima salah dan benar, hana dah terima ngan pulain, ngan ate dah terima doa, dah terima ilmu, ngan ate dah terima apalagi tauhid, khusus ilmu hati, ilmu qalbun. Tuku-nuku jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sambil mengingatkan kita tentang lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nikmat yang sangat besar, dan apa yang dibawa oleh Nabi dan sudah kita sampaikan secuil, mudah-mudahan ada manfaat untuk kami dan mudah-mudahan ada manfaat untuk yang mendengar, yang hadir. Mudah-mudahan Allah membawa kita ke jalan yang benar. Tatkala kita tinggalkan dunia ini, tentu kita akan membawa kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.